1361. Apa? Meskipun senyumannya kaku, tetapi ekspresinya berubah menjadi biasa lagi dengan cepat. Permaisuri terlihat sangat tenang. Saat sinyal itu berbunyi, jeritan yang tak terhitung mulai bergema di antara pasukan 8 kekuatan utama. Di antara 8 kekuatan besar, entah ada berapa banyak orang yang memilih untuk mundur begitu suara sinyal terdengar. Pada saat ini, mereka menghunuskan pedang mereka kepada rekan-rekan yang bekerja sama dan berdampingan dengan mereka. Bahkan mereka adalah kerabat dan teman. Raungan, jeritan, dan pertanyaan bergema di seluruh medan perang. Pasukan 8 kekuatan utama menjadi tidak stabil begitu munculnya gelombang mata-mata ini. Hades Palace mulai melawan lagi. Bahkan di antaranya terdapat 2 Immortal Undying Flame yang melompat mundur. Salah satunya adalah seseorang dari Gunung Cermin dan orang lainnya berasal dari kekuatan Sutra. Mereka menyerang sisi yang berlawanan pada saat yang bersamaan. Dari sisi Driemo ada 2 Immortal Undying Flame yang tidak bereaksi dan langsung dipenggal. Di dalam lingkaran peperangan Immortal Undying Flame, ada raungan yang terus-menerus bergema. Tetua dari Gunung Cermin melihat Immortal Undying Flame dari Gunung Cermin meraung, "Ardo, apa yang kamu lakukan?" Orang bernama Ardo itu tidak menjawabnya sama sekali dan langsung bergegas menuju ke orang lain. Seluruh dataran tinggi Palmer menampilkan adegan yang semakin tragis. Medan perang dibagi menjadi beberapa lingkaran besar. Pusat medan perang dikuasai oleh Immortal Undying Flame. Tidak ada orang yang berani mendekat ke area medan perang mereka. Di bagian luar ada lingkaran peperangan antara Eternal Undying Flame dan di bagian terluar ada peperangan antara Undying Flame. Tanah di daratan yang tinggi itu dipenuhi dengan mayat manusia yang bergenang darah. Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Di tembok kota, Permaisuri menatap tetua dari Monumen Simu dengan tatapan yang sangat dingin. Tetua dari Monumen Simu tersenyum sedikit dan menghela napasnya. "Sejak kapan kamu mengetahuinya?" "Aku tidak mengetahuinya sampai beberapa saat yang lalu. Ketika kamu pergi, pada saat itu aku melihat ada sesuatu yang salah." "Kamu mungkin sudah lupa apa karakteristikku," jawab Permaisuri dengan tenang. Tetua dari Monumen Simu itu tercengang. "Iya, aku seharusnya sudah bisa menebak dengan jelas setelah bekerja sama selama bertahun-tahun ini. Jelas, aku sudah salah menghitung langkah. Dengan kebijaksanaanmu, bagaimana mungkin kamu tidak menyadarinya?" ucapnya. "Apa karakteristikmu?" tanya Iman dengan penuh rasa ingin tahu. "Karakteristiknya." Tetua dari Monumen Simu itu menahan ucapannya terlebih dahulu. "Dia memiliki karakteristik yang unik. Identifikasi. Dia bisa melihat semua penyamaran dan kepalsuan di dunia ini, tetapi jelas ini adalah pembualan. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihat apapun lagi setelah Damar memiliki karakteristik magis. Identifikasi, satu-satunya, apa gunanya?" tanya Iman dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku akan memperlihatkannya." Tetua dari Monumen Simu tersenyum kecil, kemudian ada tulisan yang tiba-tiba tergambar di tangannya dan memancarkan ledakan kilau. "Permaisuri, aku telah mengagumimu selama bertahun-tahun. Sayang, kita memiliki pilihan yang berbeda. Mau tidak mau aku harus menghancurkanmu," ucap tetua dari Monumen Simu. "Kamu tidak turun tangan dan menyerang selama bertahun-tahun ini. Kamu mengabdikan dirimu pada politik. Aku mau lihat apa kamu bisa tetap hidup di bawah telapak tanganku," lanjut tetua dari Monumen Simu. Begitu suara ini jatuh, ada aura menakutkan yang tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. "Ini pasti tahap penyelesaian." Iman terkejut. Dia berlari dengan cepat ke sisi lain dan berteriak pada saat yang sama, "Semuanya, tinggalkan tempat ini." Iman mengosongkan medan perang untuk Permaisuri dan tetua Monumen Simu baku hantam. Permaisuri terkekeh, "Teknik bela dirimu di tahap penyelesaian memang hebat. Kamu juga sudah menyembunyikannya cukup dalam selama ini. Aku sangat memahami seberapa besar kekuatanmu. Dalam pemerintahanmu, Driemo dapat dianggap tertib. Kamu bisa menjadi pemimpin dari 8 kekuatan utama dan bisa dianggap berjasa. Apa kamu tidak melihatnya dengan jelas? Jika Sun kalah dari Damar, maka Hades Palace tidak akan punya peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Rajaku tidak akan kalah." Pada saat yang sama tetua dari Monumen Simu tiba-tiba meledakkan momentumnya. Sebuah batu terlempar dengan keras dari tangannya. Permaisuri menghela napas panjang dan mengangkat satu tangannya. Pedang panjang ini berwarna merah muda pusat. Pedangnya sangat ramping dan terbang keluar dari pesawat. Pada saat ini, mata Permaisuri telah berubah menjadi genangan air mata.
Batu tersebut mengenai permaisuri dan ada jejak penghinaan yang muncul di sudut bibirnya, kemudian pedang panjang itu terhunus dengan lembut dari tubuhnya. Permaisuri, Master Pedang. Pedang panjang itu menunjuk langsung ke arah tetua dari monumen Simu. Permaisuri mengeluarkan energi seluruh tubuhnya pada saat ini. Jika kamu tidak punya kekuatan seperti Arlo atau pernah kalah dariku, maka jalan buntu yang kamu akan hadapi hanya kematian. Ucapnya dengan ringan. Selama kalimat itu diucapkan, ada energi yang menikam dengan tajam dan tak tertandingi yang menekan tetua dari monumen Simu. Boom, boom, boom. Di selatan dataran tinggi Palmer ada sebuah hutan. Seluruh hutan runtuh terus-menerus dan ada pasir serta bebatuan yang berterbangan di sekitarnya. Qi yang mengerikan melonjak di hutan tanpa akhir. Pepohonan dan rerumputan di sekitarnya menguning dengan cepat. Perubahan itu bisa dilihat dengan mata telanjang, lalu daun-daunnya terus berjatuhan hingga akhirnya pohon itu berubah menjadi pohon mati. Vitalitas mereka tampaknya telah diekstraksi. Di sisi lain, beberapa dari pohon ini terus-menerus terbakar. Ada tempat yang berubah membentuk es tebal dan tampaknya telah terbelah dua oleh angin kencang. Hutan besar itu sedang sangat berantakan pada saat ini. Di kejauhan kelompok pertempuran ini, ada 3 sosok yang bersembunyi di kejauhan. Mereka diam-diam menonton ke arah medan perang. Mata ketiga orang itu penuh dengan keterkejutan ketika merasakan 2 Qi yang menakutkan ini. Ketiga orang ini adalah pendekar tua, Thanos, dan Rianto. Ekspresi Rianto berubah menjadi sedikit lesu dan menyandarkan tangannya pada Thanos. Dino, apakah kita benar-benar bisa menghadapinya? Tanyanya. Pemenang dan pecundang di antara mereka pasti akan ditentukan, bahkan kemungkinan besar mereka akan binasa bersama. Jawab pendekar tua, namun, kita tidak turun tangan sama sekali dalam medan perang ini. Night Watcher pasti akan menyadarinya. Aku takut akan ada perubahan lain, ucap Thanos. Pertempuran yang menjadi penentuan akan segera dimulai. Turun tangan atau tidak juga tidak akan membantu mereka. Ini baru permulaan, rencana Shinji akan berhasil dilaksanakan. Kunci keberhasilannya terletak pada kita bertiga, ucap Dino dengan penuh keyakinan. Jangan terlalu khawatir dengan medan perang di depan sana. Dewa Mabuk, Bintang Fajar, Tulang Phoenix, karakteristik kehidupan, dan lainnya. Kemungkinan besar mereka tidak akan kalah. Lanjutnya, arah yang mereka lihat sekarang adalah area pertempuran Damar dan Sun. Pada saat ini, keduanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Damar menggunakan pedang di tangan kiri dan tangan kanannya. Meskipun baru beberapa hari berlalu, tetapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan Sun sebenarnya telah meningkat menjadi lebih kuat. Tekanannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pada saat di ujung utara waktu itu. Damar menjentikkan jarinya dan serangkaian ledakan terdengar di udara. Damar memegang pedang di tangan kanannya dan terus menyerang Sun. Boom! Setelah pedang itu bertabrakan lagi, keduanya kembali terbang pada saat yang sama dengan luka di masing-masing sudut bibir dan tubuh mereka. Setelah teknik bela diri Damar selesai, pada saat Sun tidak benar-benar sepenuhnya melewati langkah itu, jarak di antara mereka sangat kecil. Ada yang mengamati. Setelah tabrakan itu, Sun bergumam dengan ringan. Aku bisa merasakannya. Dengan selesainya tahap penyelesaian, Qi-nya terus meningkat. Karakteristik jiwa Damar meningkat pesat dan kemampuan persepsinya juga menjadi jauh lebih kuat. Shinji, aku sudah memahami wanita ini secara garis besar. Dia memang pandai dalam menyerang dan merencanakan. Sekarang sepertinya dia ingin menjadi orang yang memanen keuntungan di tengah peperangan. Ujar Sun dengan tenang. Sebelum hidup dan mati dibagi, bagaimana jika kita mematahkan mata-matanya Shinji dulu? Lanjutnya, ide bagus, ucap Damar sembari mengangkat alisnya. Di kejauhan, pendekar tua dan 2 orang lainnya menyaksikan dari kejauhan. Pada saat ini pemuda bernama Rianto tiba-tiba berceletuk, sayangnya, kita semua akan mati. Pendekar tua tertegun sejenak kemudian dia menemukan bahwa pohon-pohon di sekitarnya perlahan mengering. Pada saat yang sama ada 2 energi yang mendekat dengan cepat dari kejauhan. Bersambung, 1362. Pendekar tua merasa ada sesuatu yang salah. Dia ingin melawan, tetapi tiba-tiba tubuhnya jatuh ke belakang. Di depannya sudah ada Damar yang mendekat dengan 2 pedang. Damar, ekspresi Dino sedikit berubah. Damar menatap pendekar tua, Thanos, dan pria bernama Rianto, kemudian menggerakkan sedikit pandangannya ke arah lain. Dino, kamu tidak menghadapi musuh di garis depan dan malah mengikuti aku dan Sun.
Apa yang mau kamu lakukan di belakangku? Tanyanya dengan nada yang sangat dingin. Ada gelombang yang bergejolak di hati Dino. Dia sudah sangat berhati-hati dalam menyembunyikan jejak dan jinnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Damar dan Sun akan menemukan lokasinya bersembunyi. Dia melihat Damar dan Sun satu persatu, setelah itu dia mulai merasa bahwa mereka yang akan dihabisi terlebih dahulu sebelum melanjutkan peperangan. Sejak Damar tercerahkan oleh oasis di Gurun Seribu Tebasan, teknik bela diri Damar sudah jauh lebih bagus dari Dewa Mabuk. Mereka bertiga mungkin masih ada kesempatan untuk mengeluarkan taring, tetapi konfrontasi seperti ini akan membuat mereka kehilangan peluang. Dino menggigit bibirnya dengan keras. Permaisuri khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkan Sun, jadi kami bertiga datang untuk membantu. Jangan berpikir yang tidak-tidak, jawabnya, membantu. Damar tampak sangat acuh tak acuh. Oke, Sun ada di sana, jadi kalian tolong bantu aku belah dia menjadi dua, ucap Damar. Kulit wajah Dino langsung berubah lagi dan ekspresinya langsung mematung. Jelas, kami tidak akan mampu melawan kalian. Kamu sudah mencapai peak Immortal Undying Flame. Kami hanya akan membantumu ketika kamu sedang dalam masa krisis nanti. Ucapnya, membantu. Kamu akan membantu setelah aku membunuh Sun. Kamu akan menikamku sampai mati dari belakang, kan? 3 orang ahli bela diri tahap penyelesaian bahkan dapat mempengaruhi situasi pernak, bahkan membawa peperangan menuju kemenangan. Cibir Damar. Damar menggelengkan kepalanya, Dino, aku telah benar-benar kehilangan kesabaran dan kepercayaan diri pada Driemo dan Permaisuri. Sekarang sudah waktunya untuk membuat perhitungan dengan kalian. Aku dan Night Watcher telah melawan kuil neraka Yama dan melawan Sun. Kalian memberikan kekuatan bertarung yang besar dan bisa mengendalikan pertempuran ini. Apa kalian pernah berpikir akan ada berapa nyawa yang melayang dalam setiap detiknya? Jika kalian masuk ke dalam peperangan dan melawan Immortal Undying Flame dari Hades Palace, maka medan perang sudah bersih sejak tadi. Peperangan kali ini akan meminimalisir jumlah orang yang harus gugur. Gumam Damar sembari menggelengkan kepalanya. Damar, kamu... Dino menggertakkan giginya. Sudah cukup. Dulu aku mengira kamu adalah orang yang cukup baik. Pandanganku terhadapmu cukup tinggi karena hubunganmu dengan Ruby. Pada akhirnya aku menyadari bahwa kamu hanya anjing peliharaan yang berdiam di samping Permaisuri. Dino, aku akan memberitahumu dengan jelas bahwa Permaisuri jelas tidak akan pernah mementingkan atau memandang tinggi orang sepertimu. Lanjut Damar. Pupil mata pendekar tua langsung menyusut secara tiba-tiba ketika mendengar perkataan ini. Aku membiarkanmu pergi lagi dan lagi, tetapi kamu juga bertahan hidup lagi dan lagi. Tetapi hari ini dan dalam situasi seperti itu, kamu masih berkomplot untuk melawanku dan memuaskan keegoisanmu sendiri. Kamu benar-benar sedang menguji kesabaranku. Impian serta angan-anganmu dan Permaisuri tidak akan pernah berhasil. Hal yang terjadi pada Kaisar Fas tidak akan terulang padaku. Ucap Damar setelah menghela napas panjang. Kamu bicara omong kosong. Shinji telah mengatakan padaku bahwa setelah masalah ini berlalu maka kami akan membicarakan mengenai masa depan kami. Pendekar tua menggertakkan gigimu. Apa dia berjanji? Tanya Damar dengan perasaan jijik. Dino terkejut. Di kampung halamanku, orang-orang sepertimu disebut penjilat. Shinji secara alami akan memberikanmu sedikit harapan agar kamu selalu berada di sisinya dengan patuh. Tenang saja, pada akhirnya kamu juga tidak akan memiliki harapan lagi. Shinji adalah orang yang ingin mengambil keuntungan sendiri, tetapi dia tidak melihat apa kemampuannya mumpuni atau tidak. Lanjut Damar, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Thanos sembari menggertakkan giginya. Damar, jika kamu khawatir, maka kamu kembali saja ke medan perangmu sekarang. Lanjut Thanos, aku sudah berkata bahwa aku sudah kehilangan kesabaranku terhadap kalian. Karena kalian yang mencari perkara, maka aku akan memberitahu kalian bagaimana akhirnya. Hidup kalian akan berakhir di sini. Jawab Damar dengan tenang. Pada saat yang sama, listrik, petir, dan guntur melonjak dari tubuhnya. Mata Damar berwarna merah seperti darah dan niat membunuh mengerikan bergabung dengan kekuatan jiwa sehingga 3 pria di hadapannya merasa bahwa jiwa mereka bergetar dan akan terangkat pada saat ini. Sun juga turun tangan dari belakang. Faktanya, baik Sun maupun Damar tahu bahwa pada akhir perang ini entah dua belah pihak yang menjadi satu dan mengalahkan pihak lain atau satu pihak yang menghabisi pihak lain, tetap saja ini akan meninggalkan tidak sedikit rasa amarah. Mereka secara alami tidak ingin melihat ada orang yang mengekor dan membuntuti mereka,
jadi mereka berdua langsung turun tangan tanpa sadar. 8 Shadow Sky Sword. Damar mengeluarkan suara yang rendah. Ketika karakteristik jiwanya meletus, dia langsung menggunakan jurus pamungkasnya dan langsung menuju ke mereka bertiga. Tubuh Sun juga ada kekuatan yang mematikan yang melonjak. Chi pedang dan aura pembunuhan meledak, kemudian menindas ketiganya. Bunuh! Wajah pendekar tua dan dua orang lainnya langsung berubah, tetapi mereka tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. Di medan perang utama, medan perang antara Immortal Undying Flame telah menjadi sangat panas. Peperangan ini telah terjadi dari matahari terbit hingga tengah hari. Mayat-mayat di dataran tinggi Palmer sudah menumpuk seperti gunung. Sudah tidak tahu ada berapa banyak yang kelelahan dan kehabisan tenaga. Mereka kembali ke belakang tembok kota untuk beristirahat dan keluar untuk berperang lagi. Darah yang tidak terhitung mewarnai seluruh tanah hingga berwarna merah. Seluruh dataran tinggi Palmer berubah menjadi pemakaman para prajurit Eternal Planet. Ada seekor rubah putih dan di atas punggungnya ada seseorang yang memegang tombak panjang berwarna putih perak. Dia menjadikan rubah ekor 9 ini sebagai tunggangannya. Mereka bergerak dengan liar seperti pahlawan yang tak tertandingi. Orang di punggung rubah putih itu adalah Guntur. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa mengambil alih rubah putih itu. Singkatnya saat ini dia berhasil menggunakan rubah putih itu sebagai tunggangan seperti dewa perang yang berlari melintasi medan perang Immortal Undying Flame. Rubah putih itu sebanding dengan ahli bela diri tahap penyelesaian dan digabung dengan Guntur, keduanya yang bersatu ini cukup menakutkan. Tepat ketika peperangan memanas ada Tuan Min yang berjalan di sepanjang garis batas antara siang dan malam di ujung utara. Dia dengan satu binatang yang dia bawa sudah berjalan untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, mereka mencapai bagian depan gunung es. Elepa mengeluarkan suara raungan yang rendah. Matanya yang besar meneteskan air mata. Jangan merajuk terus. Cepat hancurkan para prajurit di sini. Ucap Tetua Min. Jika kita tidak cepat, aku takut kita akan terlambat. Lanjutnya, Elepa mengeluarkan suara geraman rendah dan kemudian hidungnya tiba-tiba berayun ke arah gunung es. Gunung es itu tidak terlalu besar. Sebuah lorong muncul ketika hidungnya menghantam gunung es. Tetua Min berjalan menyusuri lorong itu dan setelah beberapa saat dia sepertinya telah menemukan sakelar. Sebuah ruangan menjadi terang setelah dia menekan sakelar itu. Di bawah gunung es ini ada ruang di mana ada perangkat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak begitu saja. Semua komputer-komputer aktif pada saat ini. Tetua Min menghela napasnya secara perlahan. Mulai sekarang, aku akan menjadi gerbang Eternal Planet. Bersambung, 1363. Ruangan itu sangat besar. Usai Min berbicara, dia pun berjalan ke sisi lain di kamar itu. Kemudian dia menekan beberapa tombol pada mesin. Dengan menekan tombol itu, di kutub utara pun muncul gelombang radio yang tak terlihat. Proses lepas landas pun dimulai. Efek dari proses ini sampai terasa ke seantero planet. Yang bisa kulakukan, hanya sampai di sini saja. Aku harap, kalian takkan bisa menemukanku lagi. Seru Min sambil menghela napas. Sementara itu di pintu masuk lorong, Elepa tergeletak di tanah. Setelah beberapa saat berlalu, lapisan es yang cukup tebal mulai menyelimuti tubuhnya. Kemudian tubuh binatang suci yang besar itu pun berubah menjadi gunung es dan membuat pintu masuk menjadi tertutup. Peperangan saat ini masih terus berlangsung. Boom! Di bawah tembok kota, terdapat suatu sosok yang bergerak turun dari langit. Kemudian di tanah muncul lubang besar yang amat dalam. Iman menyaksikan ini semua dari kejauhan. Dia sungguh terkejut. Sudah ribuan tahun permaisuri tidak pernah turun tangan. Begitu dia turun tangan, ternyata dia justru langsung berhadapan dengan seorang ahli bela diri yang kekuatannya di tahap penyelesaian. Iman melihat ini semua secara langsung. Dari kacamatanya, Iman bisa melihat bahwa tetua dari monumen Simu sangatlah kuat. Setidaknya tidak lebih rendah daripada bintang fajar. Karakteristik yang dimiliki oleh tetua Simu sangat istimewa. Namun, Iman tak bisa menebak karakteristik apa sebenarnya itu. Akan tetapi, dalam pertempuran melawan permaisuri, tetua Simu tak ada apa-apanya. Tak peduli serumit apapun serangan yang berusaha dilancarkan, permaisuri tetap bisa membaca seluruh gerakannya. Sepertinya bagi permaisuri semua hal di dunia ini bisa dia lihat secara tembus pandang. Iman bahkan pernah mencoba untuk menatap permaisuri secara langsung, tapi yang ada malah Iman menjadi tak fokus. Seakan-akan pada momen itu Iman justru dibuat tersesat. Kecantikan permaisuri sungguh memesona.
Iman saat ini mendapati bahwa perbandingan kekuatan antara Permaisuri, Damar, dan Sun sepertinya tidak terlalu besar perbedaannya. Namun, bisa dibilang bahwa saat ini Permaisuri sebanding dengan Thalia. Ini sama sekali tak mengherankan, karena Permaisuri adalah yang punya kemampuan bertarung terkuat di Driemo. Tetua dari monumen Simo pun tergeletak di tanah. Permaisuri memojokkan pria itu dengan ujung pedangnya. Kemudian Permaisuri berkata dengan tenang, "Aku beri kamu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir." Tetua monumen Simo pun mengembuskan napasnya perlahan, lantas berkata, "Shinji, kekuatanmu memang sangat hebat. Namun, dalam dunia dan alam semesta yang besar ini, orang-orang lebih menghormati siapapun yang punya banyak jenis kekuatan. Contohnya Damar dan Sun, mereka berdua telah melampaui kemampuanmu. Benarkah begitu?" Permaisuri terkekeh. Sedetik kemudian sebilah pedang pun menembus dada tetua dari monumen Simo. Lalu Permaisuri berbicara lagi dengan suara rendah, "Kalau begitu, aku buktikan dulu dengan nyawamu itu. Buka matamu dan lihatlah, mana sebenarnya orang yang kuat." Iman tak bisa mendengar dengan jelas apa yang Permaisuri katakan, tapi dia dari belakang dia terus memperhatikan seluruh kejadian ini. Lelaki itu sesungguhnya telah melalui banyak sekali peristiwa, tapi medan perang yang berskala besar ini sungguh di luar dugaannya. Ini adalah medan perang yang berhasil menggerakkan jutaan orang. Sistem 12.000 yang diterapkan oleh Night Watcher ternyata tidak punya banyak keuntungan dalam kondisi begini. Alhasil banyak orang pun mati dalam perang. Bagi orang awam, siapapun yang punya kekuatan setingkat Undying Flame pasti dianggap sebagai orang yang kuat. Namun, dalam medan perang ini, kekuatan Undying Flame benar-benar tak ada apa-apanya. "Damar, singkirkan Sun secepatnya. Jangan sampai kita terus bertarung dalam keadaan tragis begini," gumam Iman. Di dalam hutan, terdengar suara benturan yang bergema ke sana kemari. Begitu Sun dan Damar bergabung, kombinasi kedua kekuatan itu terlihat amat menakutkan. Ketika kekuatan Damar dan Sun mulai berpadu, siapapun tak ada yang bisa menahan serangan mereka berdua, termasuk Thanos dan pendekar tua. Yang kuat bertahan dari efek serangan itu hanyalah Rianto. Bahkan kekuatan maut yang dikeluarkan oleh Sun malah merenggut nyawa Thanos. Napasnya seketika berhenti begitu saja. Pendekar tua terhimpit hingga ke dasar karena energi besar yang dikeluarkan melalui pedang Damar. Namun, Damar tidak sampai membuat pendekar tua mati. Berbagai macam rasa amarah kini sedang bergumul di dalam benak Damar. Rencananya, setelah berurusan dengan Sun dia akan membawa tubuh pendekar tua. Kemudian dia akan bertanya pada Permaisuri apa yang sebenarnya wanita itu hendak lakukan. Pendekar tua saat ini sedang terdesak oleh energi dari pedang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Darah terus-menerus meluap dari sekujur tubuhnya. Dantian dan Chi pendekar tua dirusak, sekarang dia sudah diubah menjadi orang biasa. Satu-satunya yang bisa bertahan dari kedua serangan itu adalah Rianto. Tubuh Rianto bagaikan lubang hitam yang bisa menyerap apapun yang masuk ke dalamnya. Rianto memiliki karakteristik isapan yang sangat unik. Ketika Sun dan Damar menyerangnya, Rianto memanfaatkan karakteristik itu untuk mengisap serangan-serangan keduanya. Sampai akhirnya pada titik tertentu, Rianto tiba-tiba membuka mulutnya. Lantas dia memuntahkan seteguk darah. Sebelum Rianto sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Sun dan Damar langsung menghabisinya. Raut wajah Rianto seketika panik bukan main. Dia berusaha untuk menghindar, tapi sudah terlambat. Dia mencoba untuk membuka karakteristiknya yang lain. Boom, Dragon Flick, penghakiman. Dua kekuatan yang sangat menakutkan menyerang Rianto pada saat yang bersamaan. Namun, sebenarnya bagi Damar maupun Sun, kematian Rianto tak berarti apa-apa. Ini karena target utama mereka bukanlah Rianto. Sementara itu Rianto terlihat sangat terengah-engah. Selama beberapa saat, hanya terdengar suara jeritan Rianto yang keras. Dia merasa separuh tubuhnya sedang dikuras habis-habisan. Sedangkan separuh tubuhnya yang lain perlahan berubah menjadi abu. Efek dari karakteristik magma Damar mulai menyebar ke sekujur tubuh Rianto. Akhirnya Rianto tak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Seluruh tubuhnya kini hanya berupa kerangka dan dia pun terjatuh ke tanah. Dragon Sword milik Damar dan pedang Raja Hades milik Sun sekali lagi beradu. Boom! Di antara pegunungan dan hutan lebat, gumpalan pasir dan batu yang sangat banyak pun berterbangan. Sementara itu pendekar tua yang sedang terpaku ke tanah hanya bisa pasrah. Damar maupun Sun sama-sama tampak santai saat melakukan ini semua.
Seolah-olah mereka berdua bukan sedang mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Setelah orang-orang itu berhasil ditangani, Damar dan Sun pun saling bertukar pandang. Ketika kedua pedang saling beradu, sorot mata Sun terlihat semakin merah. Dia menatap Damar seraya berkata, "Damar, jika saja kemampuanmu tak terlalu besar, maka pastilah aku orang yang menang hari ini." Wush! Tidak sama sedetik, aura Sun tiba-tiba meningkat pesat. Dia tampaknya tidak ingin terus menghabiskan waktu dengan Damar di sini. Sun pun melepaskan kepribadian keduanya dan membiarkan tubuhnya dipenuhi oleh kegilaan. "Mati, bunuh, kalian semua harus mati, semuanya, termasuk aku." Sun meraung gila-gilaan. Aura pembunuh yang menampakkan aura kemerahan pun menyelimuti sekujur tubuh Sun. Air muka Damar sontak berubah ketika melihat ini semua. Dia tampak agak terkejut. Ini barulah Sun yang sedang mengerahkan seluruh kekuatannya. Yang membuat Damar semakin tercengang adalah momentum kekuatan Sun yang terus meningkat. Sampai akhirnya pada saat tertentu, sepertinya pria itu telah mencapai titik kritis. "Kau akan menjadi batu loncatanku." Sun kini benar-benar tampak menggila. Seketika kecepatan ayunan pedangnya lebih cepat dari yang sebelumnya. Jurus dua pedang, jurus hujan musim gugur. Damar pun menggunakan pedang naga Azure untuk menahan serangan Sun. Pedang itu terus beradu dengan pedang milik Sun. Gerakan keduanya terlihat secepat kilat. Kekuatan pun berpusat pada keduanya hingga membuat tanah-tanah di sekitar mereka runtuh. Damar merasakan tekanan yang luar biasa. Ketika Sun mengerahkan kekuatan penuhnya, Damar bisa merasakan itu dengan jelas bahwa Sun lebih kuat dari dirinya. Tekanan itu begitu terasa pada setiap tebasan pedang, yang makin lama terasa makin kuat. Serangan itu terasa begitu hati-hati hingga membuat titik serangan berpusat pada satu titik saja. Bersambung, 1364. Mati kau, hingga akhirnya pedang Sun tiba-tiba terjatuh. Boom, Damar yang sedang ditebas pun cepat-cepat berjumpalitan di udara untuk menghindar. Lengan baju Damar koyak gara-gara serangan itu. Energi pedang yang terasa menakutkan dan aura pembunuh Sun betul-betul melingkupi tubuh Damar. Damar terkejut bukan main. Sun ternyata sekuat ini. Dia adalah orang terkuat sejak peradaban terbaru di Eternal Planet. Dia juga satu-satunya penguasa peradaban Eternal Planet dan Vivage. Dia memang pantas ditakuti oleh orang banyak. Seiring dengan berjalannya pertarungan ini, Damar mendapati suatu hal yang menakutkan. Hal itu adalah Sun memang memanfaatkan Damar sebagai batu loncatannya. Dalam kata lain, setiap kali Sun menyerang Damar, dia justru sedang meningkatkan level kekuatannya. Sun malah terlihat makin kuat. Dia berhasil mencapai Immortal Undying Flame perlahan-lahan. Damar tahu betul bahwa Sun sebenarnya sedang menunggu sampai kekuatannya sendiri mencapai peak Immortal Undying Flame. Lalu dengan begitu Damar akan langsung kehilangan peluang untuk menang. Memangnya masih belum cukup. Damar saat ini sedang berjumpalitan menghindar, sedangkan tubuh Sun bergerak secepat kilat untuk menggertak Damar. Damar pun menghela napas pelan. Hembusan angin bertiup di sekeliling tubuh lelaki itu untuk menstabilkan momentum. Lantas Damar pun mengayunkan pedang. Bersamaan dengan itu, dia membuat embusan angin perlahan berubah menjadi tornado. Tornado itu berisikan kekuatan bela diri Damar dan menyapu ke arah Sun. Jurus atau karakteristik ini adalah ciptaan Damar sendiri. Kekuatan dari jurus ini bisa dibilang kuat. Akan tetapi, jurus itu nyatanya tampak remeh di hadapan Sun. Sun dengan sigap mengayunkan pedang dan langsung menghancurkan tornado besar buatan Damar itu. Ci pedang yang terhitung jumlahnya pun saling bentrok. Tanah bahkan sampai bergetar hebat karena ini. Namun, jurus tornado ini setidaknya berhasil menghambat Sun walau sejenak. Damar pun menggeram pelan seraya dia menyerukan, jurus lonjakan kematian. Damar mengerahkan seluruh tenaganya. Pada pertempuran macam ini, Damar pun tersadar akan beberapa hal. Ternyata dirinya sendiri juga bisa meningkatkan kekuatan dengan cara ini. Akan tetapi sangat jelas bahwa Damar masih sangat jauh dari tingkat peak Immortal Undying Flame. Sekarang dia masih bisa terus bertarung dengan Sun semata-mata karena Damar mengandalkan beberapa karakteristik dan teknik bela diri sekaligus. Namun, sekarang kondisi Damar tampaknya semakin tidak menguntungkan. Sun malah semakin kuat. Begitu Sun berhasil mencapai peak Immortal Undying Flame, tamatlah sudah riwayat Damar. Damar saat ini harus sangat bekerja keras. Jurus lonjakan kematian kini menjadi kartu pegangan Damar.
Dia sebisa mungkin harus menyelesaikan pertarungan ini dalam kurun waktu 15 menit. Aura Damar pun terus-menerus meningkat seraya dia mengeluarkan jurusnya. Dia mengerahkannya secepat yang dia bisa. Kini tak ada bedanya antara aura yang dikeluarkan Sun ataupun Damar. Ya, beginilah. Semakin kuat dirimu, maka kamu malah semakin memberikanku kesempatan untuk meningkatkan kekuatan. Permaisuri, lihat baik-baik. Jagoanmu ini akan mati di tanganku. Aku akan menembus Undying Flame ini dan mencapai apa yang belum pernah kau capai. Raung Sun, pedang Raja Hades milik Sun pun terhunus lagi. Rasakan, ini, Sun berteriak. Kegilaan Sun makin melonjak. Damar pun juga langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Sosoknya melompat dan bergerak dengan cepat di udara. Seraya itu pula dia berseru, Dragon Nine. Serangan dari kedua belah pihak itu telah membuat pegunungan yang berada di dekat mereka pun runtuh. Aku telah mempelajari jurus pedang permaisuri selama ribuan tahun. Jurusmu itu tak ada gunanya bagiku, teriak Sun. Sementara itu di medan perang utama, situasi di sana juga telah memasuki masa-masa kritis. Terlebih lagi segera hampir mencapai tengah hari, sehingga cuaca terasa amat panas. Di dataran tinggi, Muci sedang berbaring di samping dewan. Sedangkan di sebelah dewan juga terdapat selongsong peluru yang sudah pecah dan tergeletak di tanah. Di tanah yang datar itu dapat terlihat berapa banyak orang dengan Undying Flame yang berhasil dewan taklukkan. Pada pagi hari, tak banyak orang yang masih bertarung di kalangan Immortal Undying Flame. Beberapa kerangka tampak di tanah, masih ada pula yang berbentuk mayat. Sedangkan beberapa orang lainnya memutuskan mundur. Pada saat tertentu, pupil mata dewan tampak mengecil. Dia tiba-tiba memutar ujung pistol dan menarik pelatupnya. Dor! Peluru itu pun melesat keluar dan bertubrukan dengan panah yang di udara. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Kita sudah ketahuan, ucap Muci. Tenang, aku menemukan posisi bocah itu, 45 derajat ke arah timur laut. Di saat yang sama Chris juga bersuara. Pemanah dari pihak lawan telah bersembunyi dengan sangat baik. Mereka nyaris saja membuat Chris ketahuan. Sebaliknya, Chris tidak berhasil menemukan mereka. Akan tetapi, setidaknya sekarang Chris berhasil menemukan di mana lokasi si penembak dari tembakannya itu tadi. Dewan pun tersenyum dingin begitu Chris sudah tahu lokasi si pemanah itu. Dia berbalik sedikit ke arah lain dan menyalakan rokoknya. Lalu dia berkata, kunci posisinya itu, aku ingin menghabisinya. Pada pertempuran antar kalangan Immortal Undying Flame, pihak Hades Palace telah kehilangan lebih dari 30 orang. Sementara itu, setidaknya belasan orang dari pihak 8 kekuatan utama tewas. Sedangkan untuk orang yang kekuatannya setingkat Eternal Undying Flame lebih banyak lagi yang tewas. Sejak awal, kedua belah pihak sama-sama sudah merasa putus asa. Mereka semua ketakutan, karena terlalu banyak orang yang mati. Darah pun menggenangi tanah, bahkan sampai mengalir ke sungai. Ini sungguh membuat orang-orang ketakutan. Orang-orang yang setingkat Immortal Undying Flame dan masih belum mati pun memilih untuk mundur. Ini semua demi mereka bisa tetap hidup. Begitu banyak orang mulai menahan serangan mereka. Mereka berharap Damar dan Sun lah yang akan jadi penentu dari peperangan besar ini. Tentu saja ada pula orang-orang yang masih berjuang keras. Misalnya saja ahli bela diri dari 8 kekuatan utama dan Guntur, Thalia, serta yang lainnya. Mereka masih bertarung dengan sekuat tenaga. Kelompok Immortal Undying Flame perlahan-lahan berada di pihak 8 kekuatan utama dan Night Watcher. Sedangkan pihak Hades Palace tak lagi berusaha mati-matian untuk mempertahankan posisi mereka. Tigreal dan Thalia terus-menerus bertarung sepanjang pagi. Tigreal merasa harga dirinya agak tercoreng. Meskipun dia berhasil menahan serangan-serangan dari Thalia, tapi api Phoenix Thalia tetap berhasil melukai dirinya. Tigreal mau tak mau harus mengakui bahwa karakteristik yang dimiliki Thalia memang sangat gahar. Hei, bocah, seru Tigreal dengan kening berkerut, buat apa kamu bertarung setengah mati? Saat Sun kembali ke sini, habislah kamu. Thalia pun membalasnya dengan cibiran, aku telah mendapat warisan mantel Phoenix. Pokoknya salah satu dari kalian hari ini pasti akan mati. Kamu pikir Damar bisa menang melawan Sun? Ejek Tigreal, kamu terlalu naif. Sun hanya pernah kalah melawan Kaisar Fa sekali seumur hidup. Sekarang Sun lah yang paling kuat di masa ini. Thalia pun balas mendengus. Damar takkan pernah kalah. Dan kamu akan mati di tanganku. Kemudian Phoenix Sword Thalia mulai bergerak ke sana kemari.
Satu persatu dia bunuh orang-orang di sekitarnya. Pada sisi lain, Dewa Mabuk dan Tetua Kun terlihat imbang. Namun, tetap dapat terlihat bahwa Dewa Mabuk sedikit lebih unggul. Meski Tetua Kun punya karakteristik yang unik, tapi dalam teknik bela diri Dewa Mabuklah yang lebih kuat. Cepat atau lambat, pasti ada yang menang. Sementara itu, pertahanan Yani sudah nyaris hancur. Dia bersikeras melawan para ahli bela diri. Namun, kini dia sudah di ambang batas. Perempuan itu menengadah ke langit dan bergumam, "Damar, apakah pertarunganmu belum berakhir? Kalau kamu terus begini, hanya sedikit orang kita yang akan selamat." Bersambung, 1365. Di atas tembok kota, Permaisuri sedang berjalan selangkah demi selangkah. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Sudah waktunya kita untuk menarik mundur pasukan. Benar, medan perang ini harus segera diakhiri. Jika kita terus bertarung, korban yang berjatuhan akan semakin banyak." Iman mengiyakan keputusan Permaisuri. Lalu lelaki itu pun berseru, "Medan perang telah berakhir." Kemudian Permaisuri menarik napas dalam-dalam. Lantas dia berseru lantang, "Hades Palace, dengarlah. Kelompok Immortal Undying Flame kalian telah rugi banyak. Sekarang jumlah orang yang mati sudah cukup banyak. Memangnya kalian mau terus bertarung sampai tak ada seorang pun yang tersisa?" Usai Permaisuri berkata demikian, Tigreal langsung menyahut dengan sama lantangnya, "Semuanya. Kita takkan kalah, rajaku pasti takkan kalah. Dia akan membawa kita semua ke masa depan yang baru. Sekarang kita masih di bawah kuasa 8 kekuatan utama. Semuanya, apakah itu yang kalian inginkan? Kalian semua telah bekerja keras untuk berkultivasi, sudah berhasil mencapai tingkat yang tinggi. Namun, kalian malah disamakan dengan orang-orang biasa itu dan memiliki status sosial yang sama dengan mereka. Inikah yang kalian inginkan? Apakah ini masa depan yang sedang kalian perjuangkan sekarang?" Cibir Tigreal, "Manusia, diciptakan setara," sahut Thalia. Begitu Tigreal mendengar balasan itu, air mukanya tampak berubah sedikit. Kening lelaki itu makin lama makin berkerut, lantas dia menemukan sesosok laki-laki yang berdiri di belakangnya. "Arthur, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Tigreal, bahwa seruan Permaisuri barusan justru adalah sinyal perintah. Sinyal ini menandakan bahwa Thalia dan Wendy akan memberikan serangan besar ke medan perang melawan Hades Palace. Kini, setelah ada yang mengalihkan perhatian musuh, kedua wanita itu pun langsung bergerak. Sayap terentang lebar di punggung mereka. Kemudian keduanya melesat ke udara di saat yang sama. Setelah itu mereka pun terbang ke kawasan orang-orang yang berkekuatan Eternal Undying Flame dan Undying Flame biasa. Seketika rasa panik muncul di benak Tigreal. "Arthur, hanya dari hadapanku," seru Tigreal. "Tigreal," balas Arthur yang sedari tadi berjaga di sana, "lihatlah apa yang sedang terjadi. Di dalam medang perang semacam ini, kamu pasti akan kalah. Terlalu banyak karakteristik unik yang mereka miliki. Kamu tak percaya pada Sun?" Raung Tigreal, "Jika kamu kembali sekarang, aku akan meminta Sun untuk membiarkanmu tetap hidup." Damar berhasil mengembangkan kemampuannya dalam waktu singkat. Bakat yang dimilikinya terlalu hebat. "Aku sangat pesimis terhadap hasil peperangan ini," ucap Arthur sambil menggelengkan kepala. "Untuk selanjutnya, mari kita lihat karakteristik jenis apa yang akan dikeluarkan." Usai Arthur berkata demikian, Wendy yang sedang berada di tengah udara terlihat seperti sebuah lubang hitam. Di punggungnya terdapat cakram reinkarnasi, sedangkan di tangannya ada sebilah Death Sword. Begitu Death Sword dikeluarkan, kekuatan dari karakteristik yang menakutkan pun meledak. Wendy Kang menjadi pusat ledakan itu. Pada saat yang sama, 8 kekuatan utama yang berada di medang perang, para Night Watcher, dan orang-orang kota gelap gulita langsung mundur. Hades Palace pun terpampang secara jelas. "Kau, aku, sama-sama fana." Suara yang terdengar menggelegar pun terdengar ke seantero penjuru. Kemudian dari badan Wendy Kang mengalir keluar kekuatan yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Qi yang sesungguhnya pun menyapu tempat itu. Ribuan orang yang berdesakan di sana, termasuk para pemilik kekuatan Undying Flame dan Eternal Undying Flame dari Hades Palace tersapu oleh Qi itu. Mereka memang sudah menjadi ahli bela diri dengan kekuatan minimal Undying Flame, tapi begitu Qi ini muncul, karakteristik mereka seketika lenyap. Tubuh mereka melemah. Hanya dalam sekejap mata, mereka merasa seolah-olah seluruh kekuatan yang mereka miliki telah raib. Karakteristik Gold, Wendy pun mengeluarkan pedangnya yang kedua.
Di bawah pengaruh jurus itu, orang-orang yang terkena dampaknya pun menjadi sangat kelaparan. Mereka tampak sudah kehilangan akal sehat mereka. Orang-orang itu bahkan memasukkan segala sesuatu dari tanah yang bisa dimakan ke dalam mulut mereka. Dan ini baru tahap permulaan. Wush, kini giliran Thalia yang menampakkan dirinya di langit. Di punggungnya terdapat sayap yang mengepak. Api menyebar ke sekujur tubuh wanita itu. Penampilannya saat ini mirip sekali dengan burung phoenix. Kalian akan hancur. Suara yang terdengar amat dingin pun keluar dari sela-sela bibir Thalia, diikuti dengan phoenix sword yang terayun. Api phoenix yang tak diketahui mana ujungnya pun terus bermunculan. Api itu muncul bersamaan dengan energi dari pedang Thalia. Kedua-keduanya turun dari atas udara. Orang-orang di bawah sana sudah terpengaruh oleh jurus Wendy yang membuat mereka kelaparan setengah mati. Sekarang ditambah lagi dengan serangan api Phoenix Thalia. Mana mungkin mereka bisa bertahan dari kedua serangan itu. Orang manapun yang terkena sapuan api Thalia pun seketika berubah menjadi abu. Di medan perang, ada sosok berwarna putih yang melesat cepat. Sosok itu menunggangi rubah berekor 9 dan juga membawa sebuah tombak panjang. Sosok itu juga mulai membantai orang-orang. Karakteristik wabah keluar dari tubuh sosok itu. Sedangkan tombak panjang yang dia pegang terus-menerus ditusukkan pada orang-orang yang dilaluinya. Satu demi satu orang pun berjatuhan. Seantero dataran tinggi Palmer kini diliputi oleh rasa takut. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 1.500 ahli bela diri yang setingkat Peak Undying Flame pun terluka dan terbunuh. Inilah kengerian yang ditakuti oleh banyak orang, kengerian yang berasal dari berbagai macam karakteristik unik. Inilah sebab utama terjadinya kebangkitan Night Watcher. 3 orang saling bekerja sama. 3 orang dengan karakteristik unik bertugas untuk memperlemah serangan lawan. Orang-orang Hades Palace, dengarlah. Thalia terbang ke langit tinggi dengan api yang masih mengepul di tangannya. Dia itu berkata, jika kalian tak ingin mati, letakkan senjata-senjata kalian. Bila tidak, aku akan membakar Hades Palace hari ini juga. Aku bakar kalian semua menjadi abu. Medan perang seketika berubah menjadi sunyi senyap. Termasuk Tigreal, dia juga tercengang mendengar ancaman itu. Mereka sebenarnya tahu bahwa karakteristik yang Thalia dan Wendy miliki pasti akan menjadi tantangan terbesar bagi pihak Hades Palace. Namun, mereka sama sekali tidak menduga keduanya akan menyebabkan kerusakan yang sebesar ini hanya dalam waktu singkat. Inilah yang mereka takutkan sejak awal. Ketika kerusakan yang disebabkan oleh Thalia dan Wendy sangatlah besar, secara otomatis 8 kekuatan utama dan Night Watcher akan bergabung dan bersatu. Sedangkan di pihak Hades Palace, orang-orang justru akan tenggelam ke dalam rasa takut. Rasa percaya diri mereka akan merosot drastis. Sun, seru Tigreal dalam hati, bila kamu tak segera menghabisi Damar dan kembali ke sini, kita mungkin akan benar-benar kalah. Sungguh-sungguh kalah. Di antara pegunungan dan hutan yang nun jauh di sana, lapisan tanah telah runtuh. Pendekar tua yang terbaring di tanah merasa dia akan dibunuh kapanpun. Dia sungguh merasa putus asa. Dia sedang menunggu Damar dan Sun yang sedang baku hantam. Sementara itu, dalam lubuk hati Damar, lelaki itu sebenarnya merasa cemas. Damar hanya punya waktu 15 menit. Setiap kali melancarkan serangan, Damar berusaha untuk melakukan yang terbaik. Akan tetapi, Sun mampu untuk menahan seluruh serangan itu. Tiap kali kekuatan mereka beradu, yang ada malah Sun semakin kuat. Sun sepertinya akan berhasil mencapai Peak Immortal Undying Flame dalam waktu dekat. Seperti yang sudah Sun katakan tadi, sebagian besar jurus pamungkas yang dipelajari oleh Damar memang berasal dari permaisuri. Sun telah hidup di piramida selama ribuan tahun. Dia telah mempelajari gerakan permaisuri demi menemukan cara untuk mematahkannya. Hal ini membuat Damar berada dalam kerugian besar. Bahkan rasa tidak berdaya kini terbersit dalam benak Damar. Damar merasa kemungkinan dirinya kalah dalam pertarungan ini sangatlah tinggi. Jangan khawatir, setelah aku menghabisimu, aku pasti akan membunuh semua Night Watcher-mu itu. Terutama si pemuda dengan karakteristik unik itu, ejek Sun. Oh iya, soal bumi, mungkin kamu tak tahu bahwa bumi adalah planet utama. Tentu itu merupakan tempat yang sangat berharga, jadi aku akan membantai semua orang yang ada di sana. Aku akan kubur mereka atas nama Balwin. Aku akan menguasai bumi. Begitu mendengar pernyataan Sun itu, genggaman tangan Damar semakin erat sampai membuat buku-buku jarinya memutih. Sedangkan mata perlahan memerah.
Tujuan utama kedatangan Damar ke Eternal Planet adalah untuk menyelamatkan bumi. Apabila Damar berhasil membunuh orang di depannya ini, semua masalah pasti dapat terselesaikan. Di bumi sana, masih ada banyak orang yang menantikan kepulangan Damar. Ini bukan hanya misi pribadi Damar, melainkan ada kaitannya dengan nyawa-nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Night Watcher yang berjumlah amat banyak rela mati demi melindungi bumi. Bahkan para leluhur juga rela mati demi generasi penerus. Harapan semua orang itu kini berada di pundak Damar. Bagaimana bisa Damar membiarkan dirinya sendiri kalah? Lonjakan kematian. Setahuku jurus itu hanya bertahan selama 15 menit. Waktumu pasti sebentar lagi akan habis. Ujar Sun seraya tertawa kecil. Damar pun tidak mengindahkan ejekan itu. Dia menatap lurus mata Sun dan berkata, "Sun, ayo kita bertaruh. Apa yang mau kamu pertaruhkan?" Tanya Sun penuh minat. Damar pun mengembuskan napas perlahan. Dia membungkukkan tubuhnya dan membuat gerakan seperti sedang menghunuskan pedang. Bersambung. 1366. Ayo kita bertaruh. Ujar Damar setenang mungkin. Usai berkata demikian, tubuh Damar terlihat agak membungkuk. Semua chi yang ada dalam tubuhnya tampak tertahan. Tak jauh dari sana, tubuh Sun saat ini sedang diselimuti oleh kabut hitam. Kedua bola mata lelaki itu tertuju pada Damar. Sudut mulut Sun pun membentuk lengkungan. Dia berkata, "Ini akal bulusmu lagi. Kamu akan mencurahkan seluruh energi kemarahan yang ada dalam dirimu. Kamu masih mau bertarung melawanku?" Setelah membalas kata-kata Damar, semburan cahaya pun menyemburat di mata Sun. Dia terus berbicara, "Tapi, kamu tak memenuhi syarat untuk bisa taruhan denganku. Jarak antara aku denganmu kini semakin jelas. Aku sebenarnya bisa saja langsung menghabisimu pada pertarungan yang kali lalu. Tapi aku sengaja menahan diri selama ini. Ini semua demi menjadikanmu sebagai batu loncatanku. Semua orang selalu mengatakan bahwa sosok yang memiliki tulang naga dapat menghancurkanku. Tapi, itu karena mereka hanya tahu bahwa aku pernah dikalahkan oleh permaisuri. Namun, saat itu aku belum sebaik ini." Sun tersenyum dengan bangganya. Dia lanjut berkata, "Dan sekarang, kamu tidak sebaik aku. Pada kali sebelumnya aku memanfaatkan pertarungan dengan permaisuri agar bisa naik ke tingkat bela diri yang berikutnya. Sedangkan sekarang aku memanfaatkanmu untuk menaikkan levelku juga." Selama berbicara, sorot mata Sun tampak berkilat-kilat. Kabut hitam yang berada di dalam tubuh lelaki itu tampaknya juga bergejolak. Aura pembunuhnya terasa semakin kuat. Pedang Raja Hades yang dipegangnya sedari tadi tampak bersinar. "Aku di sini hanya menggunakan satu gerakan. Suatu kehormatan bagi dirimu bisa mati di tanganku ini." Kekuatan kematian pun mulai bergulir dan berpadu dengan pedang yang ada di tangan Sun. Saat ini terdengar suara bergema dari sekitar pegunungan dan hutan. Jurus batu, pembinasaan. Damar menghunuskan Dragon Sword miliknya sesenti demi sesenti. Kali ini setiap tebasan pedang yang diayunkan sangatlah berarti. Ada perbedaan yang sangat penting. Waktu dulu, Damar bisa mengeluarkan pedangnya dalam waktu singkat. Tapi kali ini dia terlihat kesulitan melakukannya. Damar pun menggabungkan chi, teknik bela diri, dan karakteristik yang dimilikinya ke dalam pisau itu. Jika tebasan pisau ini tidak berhasil menghabisi Sun, ya sudah. Sementara itu, pedang Raja Hades milik Sun tampak diselimuti oleh kabut hitam. Aura pembunuhnya makin lama makin terasa pekat. Sun menggila saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak. Lantas dia menebas Damar dengan pedang. Pedang Damar saat ini sudah tertarik keluar separuhnya. Tekanan yang mengerikan pun tampak bermunculan dari pedang itu. Damar menjadi pusat kekuatannya. Aura pembunuh Sun pun hancur dalam sekejap. Es serta magma yang berada di area itu kini dilingkupi oleh karakteristik Damar. Wush! Damar pun secepat kilat mengeluarkan Dragon Sword saat pedang itu sudah berada di ujung. Karakteristik jenis ke-8 Damar pun terkena getahnya. Damar berusaha untuk memanfaatkan semua karakteristik yang dia punya secara maksimal. Karakteristik angin, karakteristik kilat dan petir, serta karakteristik es sepenuhnya terintegrasi ke dalam teknik bela diri Damar. Damar sama sekali tak menggunakan karakteristik magis. Pada momen pedang Damar keluar, tangan kanannya justru menjentikkan jari. Brak, suara terjatuh pun terdengar kemana-mana. Suara itu diikuti dengan raibnya Damar. Akhirnya Damar tetap menggunakan karakteristik magis. Sekejap mata, dia sudah tiba di belakang Sun. "Mati kau!"
Sun sama sekali tidak terkejut saat melihat ini. Pedang Sun pun kembali digenggam. Aura pembunuh yang menyeramkan dan kekuatan kematian seketika meletus. Tang! Dragon Sword dan pedang Raja Hades saling beradu. Boom! Suara dentuman yang terdengar mengerikan bergema kemana-mana. Semua makhluk yang mendengarnya buru-buru bersembunyi. Segala jenis karakteristik dan kekuatan teknik bela diri meledak di saat yang sama. Baik Sun maupun Damar, tak ada satupun yang sudi mundur. Coba bunuh aku, raung Damar. Kerak, kerak, kerak. Sun sekarang benar-benar terlihat seperti orang gila. Kedua bola mata lelaki itu dipenuhi oleh kegembiraan. Energi yang menakutkan pun terus-menerus berputar di antara Sun dan Damar. Pakaian mereka bahkan ikut hancur akibat hal ini. Bekas luka satu demi satu pun turut muncul di kulit mereka berdua. Damar merasa seakan-akan organ-organ tubuhnya saat ini sedang berada di bawah tekanan besar. Seolah-olah organ itu dapat pecah kapan saja. Kondisi Sun tidak jauh lebih baik. Dia bersimbah darah. Bahkan darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Akan tetapi, pertemuan antara dua kekuatan besar itu lagi-lagi membuat Sun malah menjadi lebih kuat. Saat dia merasa sudah mencapai titik tertentu, Sun pun meraung, "Kau tak bisa membunuhku hanya dengan ini, Damar. Sekarang sudah berakhir, aku tidak akan kalah. Aku tidak boleh kalah, demi keluargaku, bumi, aku tidak boleh kalah." Raung Damar dalam hati. Lokasi di mana kedua kekuatan mereka bertemu kini telah terbentuk semacam tornado di sana. Tanah-tanah kembali longsor karena ulah dua orang ini. Damar merasa staminanya dikuras sedikit demi sedikit. Inilah arti sebenarnya dari pepatah antara hidup dan mati. Mata Sun yang menggila perlahan berubah menjadi terang. Emosinya terlihat semakin stabil. Boom, whoosh. Pada detik berikutnya, Damar dan Sun terbang di saat yang sama. Kemudian keduanya terhempas ke tanah. Damar merasa tubuhnya seolah-olah retak di mana-mana. Dia merasa kulitnya tercabik-cabik. Lelaki itu pun terbaring di tanah dan merasakan asap serta debu yang berterbangan di sekelilingnya. Damar merasa dia tak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia belum tahu apakah tebasan pedangnya tadi telah berhasil membunuh Sun. Namun, sejujurnya serangan pedang tadi adalah jurus terkuat yang dimiliki Damar. Apabila tebasan pedang itu masih tidak bisa membuat Sun terbunuh, Damar sungguh tak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Damar kini benar-benar tak punya kekuatan. Dia dan Sun telah sama-sama bertarung selama setengah hari penuh dan tanpa henti. Energi amarah Damar banyak yang habis dan dia kini berada di ambang kematian. Lelaki itu pun mendongak ke atas, berusaha untuk memeriksa apakah Sun sudah mati atau belum. Namun, dia tak mendapat apa-apa. Entah berapa lama telah berlalu, keadaan di sekitar tempat itu perlahan menjadi tenang. Drap, 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 kemudian terdengarlah suara langkah kaki. Damar mengenali suara langkah kaki ini. Dia sontak merasa tidak berdaya. Sun ternyata saat ini sedang berjalan terhuyung-huyung. Pedang Raja Hades masih tergenggam di tangannya. Sedangkan darah tidak henti mengalir keluar dari tubuh Raja Hades Palace ini. Sangat jelas terlihat bahwa dia juga terluka parah karena benturan dua kekuatan tadi. Walau demikian, Sun masih bisa berdiri. Namun, khusus hari ini tampaknya Sun juga nyaris di ambang batas. Dia pun bergumam, "Damar, harus kuakui bahwa bakatmu sangat kuat. Serangan dariku dan ledakan beberapa macam karakteristik yang kamu keluarkan, hanya dirimulah yang bisa melakukannya. Kamu tampaknya memang jauh lebih kuat daripadaku dan Kaisar Vas. Tapi pada akhirnya kamu tetaplah kalah," ujar Sun sambil berjalan beberapa langkah. "Sebelum mati, kamu bisa melihat proses saat aku mencapai peak Immortal Undying Flame. Dengan begini, kamu juga tidak akan mati dengan cara yang memalukan." Pada saat Sun berjalan keluar selangkah demi selangkah, aura dari tubuh lelaki itu tampak semakin kuat. Kalah. Mata Damar tampak nyalang karena tak mau menerima pernyataan Sun barusan. Damar pun berusaha keras untuk bangun. Dia berjuang habis-habisan. Roar, roar. Lalu dari tubuhnya terdengarlah suara auman naga. Bersambung. 1367. Suara auman naga terus terdengar dari dalam tubuh Damar. Lelaki itu pun menggertakkan giginya. Dia merasa seolah-olah darahnya sedang mengalir keluar. Sekujur tubuhnya terasa lemah. "Aku tak boleh kalah." Damar masih ingin terus berjuang. Saking bertekadnya Damar, tulang-tulang di tubuh lelaki itu bahkan sampai bergerak. Dia pun menarik napas dalam-dalam.
Damar tahu betul bahwa jika dia kalah dan Sun berhasil mencapai tingkat Undying Flame yang diinginkannya, maka tak ada lagi kesempatan yang tersisa bagi Damar. Semuanya akan berakhir, Damar akan mati. Apakah dia takut mati? Tidak ada orang yang tidak takut mati. Namun, setelah bertarung berulang kali, Damar telah lama siap untuk kehilangan nyawa kapan saja. Tapi kali ini Damar tidak mau pasrah begitu saja. Saat ini yang dipikulnya bukan hanya harapan Damar sendiri, tapi juga harapan orang-orang yang dicintainya. Meski Chi Damar sudah tak bisa dipakai lagi, dia harus tetap sekuat tenaga melawan memakai kekuatan apapun yang dia bisa. Saat ini Sun pun bergerak maju. Dia sepertinya bisa mendengar bahwa ada semacam binatang buas yang sedang bergerak di dalam tubuh Damar. Ketua Hades Palace itu pun melihat ke arah Damar dan berkata, "Tak peduli seberapa keras kamu berjuang, tak ada gunanya. Kamu pasti akan mati di tanganku. Aku cukup tahu soal ini, diperkirakan sudah tak ada sedikit pun Chi di tubuhmu. Tubuhmu sekarang tak bisa mengerahkan kekuatan apapun." Sambil memegang pedang Raja Hades, Sun menghampiri Damar. "Aku akan mencapai tingkat Peak Immortal Undying Flame, lalu membunuhmu. Kemudian aku akan datangi medan perang dan mengakhiri peperangan ini. Aku akan tetap menjadi manusia yang tak terkalahkan. Masa depan bumi ataupun Night Watcher yang kamu perjuangkan itu hanya akan menemui jalan buntu," cibir Sun. Damar masih berkeras untuk berjuang. Suara auman naga masih bergema di dalam tubuhnya. "Aku takkan membiarkan diriku sendiri kalah dalam pertempuran ini. Tidak akan. Aku takkan membiarkan Eternal Planet jatuh ke dalam masa kegelapan, menyerang planet-planet lainnya, dan membunuh banyak nyawa," ucap Damar dengan gigi menggertak. "Kurang ajar kau. Kurang ajar kau telah mengatakan bahwa bumi tak punya masa depan," pekik Damar. Tepat pada momen ini, sepertinya Damar sendiri telah menembus batas tingkat kekuatannya sendiri. Ada semacam kekuatan yang bangkit dalam tubuh lelaki itu. Auman seperti naga masih saja bergema, seakan-akan beberapa makhluk kuno telah terbangun dalam tubuh lelaki itu. Damar menggenggam Dragon Sword di tangan kanannya. Sedangkan pedang naga Azure dia masukkan ke dalam sarung pedang yang ada di punggungnya. Dia memandang ke arah Sun yang sedang berjalan selangkah demi selangkah dari kejauhan. Kemudian nada suara Damar berangsur-angsur menjadi lebih lantang. Damar berkata, "Aku adalah Night Watcher Zero, penerus Adrian Raharjo untuk menjaga bumi. Tadi katamu bumi tak punya masa depan. Ketahuilah, aku akan menggunakan seluruh raga dan jiwaku agar planet itu punya masa depan. Aku membuka jalan bagi mereka." Kini binatang dalam diri Damar betul-betul meraung. Setelah menembus tingkat Immortal Undying Flame, totem berbentuk naga tidak pernah muncul kembali. "Hah!" Raut wajah Sun terlihat agak berubah saat melihat ini semua. Dia merasa ada yang tidak beres. "Kamu ternyata punya kekuatan." Kening Sun berkerut. Dragon Sword Damar pun terangkat dan tertunjuk pada Sun dari kejauhan. Lalu Damar berkata, "Dengan seluruh ragaku, aku akan membunuhmu." Raungnya. Detik berikutnya, lapisan sisik tiba-tiba melayang keluar dari tubuh Damar dan menutupi sekujur tubuh lelaki itu. Kini hanya tampak sepasang mata gelap di wajahnya. Damar merasa ada kekuatan yang bangkit dalam dirinya. Dia pun mengambil pedang dan bergegas membunuh Sun. Di dalam pedang ini tak ada Chi, tak ada teknik bela diri, tak ada karakteristik. Di tubuh Damar, Chi-nya juga telah lama habis. Jadi, pedang ini hanya berisikan kekuatan fisik murni Damar. Air muka Sun sontak berubah. Tubuhnya melonjak lagi dan dipenuhi Chi. Meskipun dia juga terluka seperti Damar, tapi Sun berhasil bertahan. Selama dia diberi waktu, tak lama lagi Sun pasti akan bisa mencapai Peak Immortal Undying Flame. Dia mengayun-ayunkan pedang Raja Hades di tangannya. Kekuatan kematian tampak begitu kental. Sun juga balas mau menebas Damar dengan pedang. Dia akan membalas Damar menjadi dua. Tang, pedang Raja Hades mengenai pinggang dan perut Damar. Tetapi yang terdengar malah suara dentingan, seolah-olah yang Sun tebas berusan adalah lempengan besi. Pedang itu telah gagal menembus sisik yang melindungi Damar. Damar pun membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah. Tangan lelaki itu sembari bergerak menebas Sun. Sun pun buru-buru mengayunkan pedangnya untuk balas melawan. Akan tetapi, pedang Damar yang saat ini semata-mata hanya berisikan kekuatan fisik murni justru terlihat sangat menakutkan. Sun merasakan kekuatan yang hebat di sana. Dia bahkan sampai merasa lengannya bergetar gara-gara pedang itu. Apa-apaan ini? Sun terkejut bukan main.
Dia sama sekali tidak memperhitungkan adanya perubahan drastis dalam tubuh Damar pada momen-momen kritis semacam ini. Damar sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tetapi sekarang dia bisa kembali bertarung, itu sudah lebih dari cukup. Dragon Nine Changes, ini pastilah Dragon Nine Changes. Bagaimana mungkin hal yang dianggap legenda itu ternyata sungguhan ada? Gumam Sun, aku tak tahu apa yang kamu bicarakan. Sekarang, aku hanya ingin menebasmu sampai mati. Seru Damar sambil mengeluarkan pedangnya yang kedua. Air muka Sun seketika berubah menjadi gahar. Dia menggertakkan giginya dan balas meraung pada Damar. Damar yang tidak berusaha melakukan perlawanan pun kena tebasan lagi. Dia telah mempertaruhkan hidupnya sendiri demi mengalahkan Sun. Sedangkan untuk sisik-sisik yang muncul di kulitnya, Damar sama sekali tidak tahu itu berasal dari mana. Kedua lelaki itu pun lagi-lagi bertarung dan mengerahkan kekuatan masing-masing. Kali ini tanah tidak ikut sampai bergetar. Namun, Sun bisa merasakan bahwa kekuatan Damar justru semakin kuat tiap kali dia mendapat serangan. Tepat sekali pada saat ini Damar memilih untuk menggunakan teknik pedang tumpukan gelombang. Kedua belah pihak pun sama-sama terus batuk darah. Mereka tampak sama-sama bertekad untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Sun merasa bahwa sekarang ini dia sedang mempertaruhkan hidup dan mati dirinya. Sun ingin meningkatkan kekuatannya. Tiap kali dia beradu secara langsung dengan Damar, momentum yang dia rasakan semakin kuat. Sepertinya dia akan mencapai level itu kapan saja, setidaknya dalam beberapa menit ini. Namun, Damar tak membiarkan hal itu sampai terjadi. Hanya dalam waktu singkat, Damar telah menebas pedang lebih dari 20 kali. Mati kau! Damar mengayunkan pisaunya lagi. Pada awalnya Sun masih terus menyerang Damar dan melawan balik. Tetapi ketika Damar melakukan tebasan pedang yang ke-20, Sun sudah tidak bisa bertahan lagi. Serangan Damar sama sekali tidak terasa mengandung Qi. Ini murni terjadi karena kekuatan fisik yang dimiliki oleh Damar. Ayunan demi ayunan pedang terus mengarah pada Sun. Sedangkan Sun kini terus terbatuk-batuk. Batuk itu menyemburkan darah. Akan kuhancurkan kamu. Akan kuhabisi kamu. Sun meraung, dia ingin mencapai peak Immortal Undying Flame secepatnya. Akan tetapi, tiap kali momentum kekuatan Sun meningkat, Damar malah menebas Sun lagi. Momentum itu pun seketika menjadi tertahan. Tebasan ke-30. Damar berseru. Otot-otot lelaki itu tampak menonjol. Kekuatan fisiknya berhasil membuat tanah di sekitarnya runtuh dan membentuk cakram dengan Sun sebagai pusatnya. Sun tak mampu bertahan lagi. Dia melepaskan genggamannya pada pedang Raja Hades. Lengannya terus-menerus gemetar. Dia merasa lengannya itu tak berkekuatan lagi. Tidak, peak immortal, raung Sun panik. Sementara itu, Damar berkebalikan 180 derajat dengan Sun. Damar justru tampak sangat tenang. Lelaki itu berbicara dengan suara rendah, tebasan ke-30. Bersambung, 1368. Pada saat pedang ditebas untuk ke-30 kalinya, lengan kanan Damar berubah menjadi bengkak. Dia telah mencapai batasnya. Pembuluh darah Damar bahkan tampak pecah. Pedang yang sederhana itu kini mengandung kekuatan yang meledak-ledak. Pedang tersebut menebas lurus ke arah Sun. Sun menggertakkan giginya. Dia meraung, peak immortal muncullah. Aku ini Sun, pemilik kekuatan kematian, abadi dan tak bisa dihancurkan. Aku takkan pernah mati. Peak immortal muncullah. Kekuatan kematian lagi-lagi melonjak keluar dari tubuh Sun. Pedang Raja Hades pun bergetar dan mendarat di tangan Sun lagi. Aura Sun seketika meningkat. Boom! Pada saat ini langit tiba-tiba tertutup oleh awan gelap. Aura menakutkan kini perlahan-lahan muncul dari diri Sun. Tang! Namun Damar lagi-lagi berhasil menghentikan momentum itu. Ah! Sun berseru keras. Momentum yang telah dia bangkitkan sekuat tenaga kembali dihentikan dalam sekejap. Pada saat ini, pedang Raja Hades yang selama ini tidak tertandingi langsung terjatuh. Lengan Sun pun terkena pengaruhnya. Tanah di sekitar mereka lagi-lagi runtuh. Dragon Sword yang Damar pakai juga terlepas. Lengan lelaki itu kini penuh oleh darah. Sedangkan Sun sekarang malah tergeletak di tanah. Dia masih bisa bernapas, tapi embusan napas itu makin lama makin lemah. Piuh! Uhuk, seteguk darah pun menyemburat dari mulut Damar. Mata lelaki itu terarah pada Sun yang tergeletak di tanah. Seringai pun muncul di wajah Damar. Aku telah menang. Mata Sun dipenuhi oleh rasa enggan dan kepahitan.
Dia selama ini mengira dirinya bisa melampaui tingkat peak Immortal Undying Flame. Dia kira dia bisa membunuh Damar hanya dengan satu gerakan. Namun, saat momentum peningkatan kekuatannya belum stabil, Damar sudah lebih dulu menebasnya dengan pedang. Chi di dalam tubuh Sun kini menghilang. Lalu tebasan pedang Damar telah menebas abis mimpi-mimpi Sun. Aku kalah. Aku betul-betul kalah. Hati Sun sungguh enggan menerima kekalahan ini. Dia selama ini punya ambisi yang besar. Dia ingin menciptakan dunia yang sempurna. Dia ingin mencapai puncak tertinggi dalam bela diri. Akan tetapi, tepat pada detik ini, semua mimpi-mimpi itu telah hancur tidak bersisa. Kamu, lebih baik dari Kaisar Vas. Seru Sun enggan. Darah masih terus mengucur dari tubuh bos Hades Palace itu. Aku tak menyangka setelah diserang berkali-kali dengan kekuatan kematian, kamu masih punya kekuatan yang seperti itu. Aku telah kalah. Aku sungguh tak menyangka kamu yang semudah ini berhasil mengalahkanku. Aku sangat tak rela. Apa itu planet utama? Tiba-tiba Damar bertanya. Tangan kanan lelaki itu masih gemetaran. Dia mengeluarkan pedang naga azure dari punggungnya. Planet utama, balas Sun sambil menyeringai. Damar, ini semua baru permulaan. Apabila kamu tak berhasil mencapai peak Immortal Undying Flame, maka kamu belum mumpuni menjadi pelindung bumi. Tak lama lagi, kamu pasti akan meminta-minta menjadi anak buahku, hahaha. Aku tak akan memberitahumu, aku tak akan membeberkan apa-apa padamu. Sun tampak seperti orang gila yang telah menemukan kesenangannya. Saking puasnya dia, bahkan dia tertawa-tawa sampai mengeluarkan air mata. Sun sungguh tak mau mati. Dia tak mau mati, ambisinya belum terpenuhi. Dia benar-benar tidak ingin mati untuk sekarang ini. Damar hanya menatap Sun tanpa menanggapi apa-apa. Saat ini dia benar-benar merasa lemas dan tak ada tenaga. Kemudian Damar menggenggam pedang naga azure dengan kedua tangannya. Lalu dia menikamkan pedang itu ke tubuh Sun. Untuk membuat dia betul-betul mati, Damar menikamnya beberapa kali. Setelah beres melakukan itu, Damar kini merasa benar-benar tak punya kekuatan lagi. Dia terduduk di tanah begitu saja. Kemudian dia membaringkan tubuhnya. Sun sudah tak bernapas lagi. Satu-satunya penguasa Eternal Planet, pemilik kekuatan kematian, telah mati. Damar menengadahkan kepala ke langit. Di atas sana awan gelap pekat yang baru saja tadi muncul pun mulai menghilang perlahan. Sisik yang muncul di tubuh Damar juga berangsur-angsur raib. Sudah berakhir, gumam Damar. Om Adrian, Kaisar Vas, Lady Phoenix, para tetua, aku Damar telah berhasil mewujudkan harapan kalian. Tubuh Damar saat ini terasa sangat lemas. Luka-luka yang muncul amat serius. Jika dia tidak menerima perawatan dari Lilia tepat waktu, sangat besar kemungkinannya Damar takkan bertahan hidup. Ditambah lagi Damar sekarang harus kembali ke pusat peperangan dengan membawa jasad Sun. Jika jasad Sun ini ditunjukkan di sana, maka perang bisa sepenuhnya berakhir. Bila Damar kembali ke tempat itu lebih awal, mungkin jumlah korban jiwa akan berkurang. Damar sama sekali tak berani untuk tertidur. Alhasil dia hanya berbaring di tanah seraya. Dia perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah sekitar 20 menitan, Damar merasa kekuatan fisiknya telah sedikit pulih. Dia meraih Dragon Sword dan pedang naga azure yang tergeletak di tanah. Lalu kedua pedang dimasukkan ke dalam sarung pedang yang ada di punggungnya. Kemudian Damar mengangkat jasad Sun menggunakan satu tangan, sedangkan tangan lainnya dia gunakan untuk merangkak pelan-pelan. Damar merangkak melewati tanah-tanah yang telah runtuh. Damar terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Lalu ditemukanlah pendekar tua yang sedang terpaku ke tanah. Pria tua itu hanya terus terbaring di tanah tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan dia sampai tidak bisa mengenali orang yang berada di depannya. Diperparah lagi dengan penampilan Damar yang saat ini penuh oleh darah. Akan tetapi, begitu pendekar tua melihat pisau ganda di punggung Damar, dia langsung bisa mengenali pemuda ini siapa. Pendekar tua pun melihat ke arah Damar dan orang yang diseretnya. Seketika itu juga pendekar tua amat tercengang. Damar telah menang. Dia sungguh-sungguh telah berhasil menghabisi Sun. Orang yang melarikan diri dari tangan Kaisar Vas kini telah berhasil dihabisi oleh Damar. Pendekar tua sangat gatal ingin berkomentar soal ini. Namun, Damar sama sekali tidak memberikan pria tua itu waktu untuk berbicara. Dia berjalan ke hadapan pendekar tua dan menarik salah satu kakinya. Kemudian Damar mulai berjalan menuju dataran tinggi Palmer. Setelah entah berjalan selama berapa lama, tiba-tiba telinga Damar menangkap sebuah suara.
go, go. Damar pun menoleh ke arah sumber suara. Air mukanya samar-samar berubah begitu melihat sosok itu. Koko, sini. Anjing itu adalah anjing yang dibesarkan oleh Dewa Mabuk. Damar menamainya Koko. Koko pun langsung berlari menghampiri. Lalu dia tidur-tiduran di tanah. Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Damar. Go, go. Ah sudahlah, tak usah pikirkan soal itu. Aku hanya cemas kamu kenapa-kenapa, ujar Damar sambil tersenyum. Go, go, go. Namun, Koko justru tampak tidak senang melihat kondisi Damar. Tiba-tiba terdengar suara derapan langkah kaki di dekat sana. Kening Damar sontak berkerut. Setelah beberapa saat, muncullah belasan orang di sekitar Damar. Tubuh mereka tidak tinggi, hanya sekitar 1,4 meter. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua yang tampak kuat. Damar tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami kecacatan saat modifikasi genetik. Tetapi mereka tidak sama dengan tikus yang pernah Damar lihat sebelumnya. Orang-orang ini jelas jauh lebih tinggi dari yang Damar duga. Kamu menuju dataran tinggi Palmer? Tanya si pemimpin hati-hati. Mata Damar pun menyipit. Lalu dia mengangguk dan berkata, iya. Mereka sepertinya punya kekuatan yang setara Eternal Undying Flame. Pria tua itu pun berkata lagi, kamu pastilah Damar, si pemilik tulang naga, kan? Damar pun mengangguk lagi sebagai jawabannya. Si pria tua lalu berbicara, aku akan mengantarmu ke dataran tinggi Palmer. Aku sudah mengumpulkan semua ahli bela diri yang kami miliki dan punya kekuatan di atas tingkat Undying Flame. Kami bersedia membantumu untuk melawan Hades Palace. Tapi kami mohon izin untuk diberikan tempat tinggal setelah perang berakhir. Sebuah kota kecil sudah lebih dari cukup untuk kami. Tidak masalah, jawab Damar tanpa pikir panjang. Jika Damar berjalan kembali ke daratan itu, sebenarnya tidak terlalu aman. Bagaimanapun juga dia saat ini sedang terluka parah. Tidak ada salahnya dia punya kawan-kawan seperjalanan. Baiklah, pria tua itu pun bersiul. Kemudian di belakangnya muncul belasan orang lainnya. Mereka memapah tubuh Damar yang terluka. Go, go, Koko menggonggong dan berlari di depan mereka semua. Tampaknya dia sedang memimpin jalan untuk mereka semua. Damar dipapah, begitu juga dengan tubuh Sun dan pendekar tua. Mereka juga menggotongnya. Serombongan orang itu pun bergegas-gegas menuju dataran tinggi Palmer. Bersambung, 1369. Damar sejujurnya masih merasa asing dengan orang-orang yang tiba-tiba membantunya ini. Dia selama ini tahu bahwa Dewa Mabuk alias Arlo berhubungan baik dengan beberapa orang-orang biasa yang bukan ahli bela diri. Namun, biasanya orang-orang seperti ini cenderung defensif terhadap orang yang punya kekuatan, bahkan bisa dibilang memusuhi kalangan Damar. Jika dipikir-pikir, sepertinya Dewa Mabuk telah mengatakan sesuatu soal Damar yang bisa memberikan sekelompok orang ini tempat tinggal. Mereka juga akan dibiarkan untuk bekerja secara leluasa dan damai. Damar sebenarnya setuju akan hal ini. Akan tetapi, beberapa pihak tidak setuju dengan ide Dewa Mabuk pada saat itu. Mereka khawatir setelah manusia biasa dan yang berkekuatan hidup di bawah lingkungan yang sama, mereka akan tidak harmonis. Akan tetapi, pertempuran ini sepertinya menjadi babak penentu dari kebencian dan ketakutan yang muncul di antara kedua belah pihak. Sekelompok orang ini mungkin merasa ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Kebetulan saja Koko sedang bersama mereka dan berhasil menemukan Damar. Setelah kesepakatan di antara kedua pihak tercapai, mereka pun mulai bergerak ke arah daratan tinggi Palmer. Meskipun pergerakan mereka sangat cepat, tapi Damar bisa merasakan bahwa papahan mereka terasa sangat stabil. Damar pun tidak takut akan terjatuh. Setelah yakin keadaannya cukup aman, Damar pun berkata, saat sudah tiba, tolong bangunkan aku. Aku akan beristirahat sebentar. Damar merasa amat lelah. Energi yang dikeluarkannya hari ini sangat banyak. Perubahan besar di tubuhnya juga telah menguras banyak energi. Kelopak mata Damar lama-kelamaan terasa berat di luar kuasanya. Entah berapa lama telah berlalu, dia pun dibangunkan oleh seseorang. Damar perlahan membuka matanya. Dia merasa sebagian energi di tubuhnya pulih. Namun, dia masih merasa kondisi fisiknya belum begitu baik. Masih sama seperti sebelumnya, Damar merasa lemas. Di telinganya terdengar suara orang-orang yang sedang saling bunuh. Serombongan orang kerdil itu telah membawa Damar hingga ke tepi medan perang. Di bawah sana, terhampar medan perang yang tampak tragis. Mayat-mayat menggunung, jeritan yang berasal dari entah berapa banyak orang terus terdengar.
Thalia dan Wendy bekerja sama dengan Guntur. Mereka bertiga telah membunuh banyak orang. Hades Palace memang berada di posisi yang belum begitu lemah. Namun, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Selama Sun belum mati, mereka masih punya harapan. Damar pun memandang ke satu titik. Dia melihat ada sebuah bukit di dataran tinggi itu. Setelah berpikir selama beberapa saat, Damar pun berkata, "Bisakah kalian membawaku ke atas bukit itu?" Pria tua yang menjadi pemimpin kelompoknya pun mengangguk. Kemudian dia mengulurkan kelima jarinya. Seketika itu juga karakteristik aneh meledak dari tubuhnya. Telapak tangan pria itu mulai mengeras dan menjadi ramping. Lalu muncullah sebuah lorong yang memanjang di bawah mereka. Kemudian Damar pun dibawa masuk ke dalam sana. Orang yang berada di posisi terdepan menggali lubang dengan sangat cepat untuk membuka jalan. Dia bergerak seperti hewan terenggiling. Sekitar 10 menit lamanya, mereka semua pun berhasil menerobos lewat lubang itu dan mencapai puncak bukit. Tempat ini sepertinya bisa terlihat dari medan perang secara jelas. "Turunkan aku," pinta Damar. Damar pun diletakkan hati-hati ke tanah. Lelaki itu lantas duduk di sana dan menarik napas dalam-dalam. Lalu dia kembali berdiri dengan bertumpu pada si pria tua. Di tembok kota yang letaknya agak jauh dari sana, permaisuri sedang mengernyitkan dahinya. Tiba-tiba pandangan matanya terfokus pada puncak gunung. Setelah mengatur napasnya sekali lagi, Damar pun menggunakan chi yang tersisa dalam dirinya untuk berteriak lantang, "Semuanya telah usai. Sudah berakhir." Suara Damar seketika menggema ke seluruh penjuru medan perang. Orang-orang yang masih hidup serentak menoleh ke arah puncak bukti. Sosok yang sedang berlumuran darah pun tampak berdiri di sana. Semua orang bisa melihat bahwa kondisi sosok itu amatlah buruk. Namun, pedang naga Azure dan Dragon Sword yang tersampir di punggungnya masih terlihat sangat mencolok. Orang-orang langsung tersadar bahwa sosok itu adalah si pemilik tulang naga, Damar. Pertarungan antara Damar dan Sun adalah bagian yang terpenting dari peperangan ini. Bila Damar yang muncul di atas sana, apakah mungkin ini berarti Sun? Di medan perang, orang-orang mulai berhenti mengayunkan senjata mereka. Perhatian semua orang kini beralih pada sosok yang berada di puncak bukit. Dua orang wanita pun bergegas menghampiri sosok itu. Salah satunya adalah Lilia. Lilia yang merupakan seorang dokter langsung bisa mengenali bahwa kondisi Damar saat ini sedang kritis. Jika dia tidak diberi pengobatan tepat waktu, bisa-bisa tubuh Damar akan mendapat masalah besar. Terlebih lagi Damar adalah suaminya. Lilia harus segera mengobati Damar. Tidak hanya Lilia, permaisuri juga bergegas menghampiri sosok di atas bukit itu. Mereka berdua pun terbang ke puncak bukit. Aura yang berisi energi pun disuntik ke tubuh Damar. Tubuh lelaki itu bergetar pelan. Lilia menyadari ada yang tidak beres dengan tubuh Damar. Sepertinya ada yang berubah. Namun, suntikan energi itu tetap berhasil membuat Damar merasa jauh lebih baik. Permaisuri juga sudah tiba di dekat Damar. Dia melihat sekilas ke arah pendekar tua yang terbaring di tanah dengan raut putus asa. Tak hanya itu, di sana juga ada jasad Sun yang sudah tak bernapas. Setelah meneriakkan pengumumannya tadi, Damar pun membungkuk dan mencoba mengangkat tubuh Sun. Lalu dengan bantuan Chi dia lagi-lagi berseru lantang, "Dengarlah wahai orang-orang Hades Palace. Sun telah mati, banyak orang telah tewas dalam perang ini, sekarang saatnya bagi kita untuk mengakhiri ini. Semua orang Hades Palace harap letakkan senjata kalian dan kalian takkan dibunuh." Suara itu menggelegar kemana-mana. Damar berusaha untuk memapa pendekar tua di satu tangan dan jasad Sun di tangan lainnya. Meskipun kondisi Damar saat ini sangat buruk, tapi semua orang tetap menatap Damar dengan mata penuh rasa heran dan terkejut. Sun adalah penguasa terkuat di VIVAG, satu-satunya orang yang sepenuhnya berkuasa atas Eternal Planet telah tewas dalam pertarungan. Parahnya lagi, dia dibunuh oleh seseorang yang masih berusia 30-an. Ini sungguh peristiwa yang amat gempar. Bahkan permaisuri sendiri kaget bukan main melihat hasil akhir ini. Ini sungguh melampaui ekspektasinya. Sementara itu, Dewa Mabuk yang berada di medan perang perlahan menghela napasnya. Dia mengambil seloki arak dari pinggangnya. Kemudian dia menyesap minuman itu perlahan sambil bergumam, "Akhirnya, sudah benar-benar berakhir, nih." Di seberang Dewa Mabuk, Tetua Kun menampakkan wajah yang berbanding terbalik. Pertarungan antara Dewa Mabuk dan Tetua Kun berlangsung sengit dan tak ada satupun dari mereka yang menang. Pada sisi lain, Wendy memandang ke arah Damar yang masih berada di atas.
Senyuman pun terulas di wajah perempuan itu. Aku sudah menduganya, kamu pasti takkan kalah. Sedangkan Thalia, dia mengangkat Phoenix Sword dan berseru, hidup, Night Watcher. Hidup, Night Watcher. Hidup, Night Watcher. Para Night Watcher lain langsung menyahut. Suara mereka pun bergemuruh. Sebaliknya, pihak Hades Palace justru terdiam seribu bahasa. Bahu Tigreal berguncang, matanya menatap nyalang jasad Sun. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Sun kalah? Tigreal terus-menerus menggelengkan kepala, seakan dia tidak percaya dengan semua ini. Tang, tang, brok, tang. Suara senjata-senjata yang dijatuhkan ke tanah pun terdengar di mana-mana. Perang yang telah berlangsung begitu lama ini tampak akan segera berakhir. Tak ada satupun orang yang menyadari bahwa permaisuri yang sedang berada di dekat Damar sedang mengulum senyum. Sorot matanya dipenuhi oleh rasa senang. Apakah ini akan menjadi akhir yang mereka impikan? Bersambung, 1370. Pada saat ini, dataran tinggi Palmer dipenuhi dengan suara senjata yang berjatuhan ke tanah. Sebenarnya, orang-orang di kedua belah pihak tidak ingin bertarung. Mereka sudah sangat kelelahan, dan banyak dari mereka yang sudah tewas. Tak ada satupun dari mereka yang tahu apakah mereka akan menjadi orang yang mati berikutnya. Ketika Sun mati dalam pertempuran, jasadnya diangkat oleh Damar. Tali terakhir yang merenggangkannya juga sudah terputus. Di medan perang, mereka sendiri sudah berada dalam keadaan kurang beruntung. Mereka tidak bisa mengalahkan kelompok tempur Immortal Undying Flame. Night Watcher sudah menahan kuil neraka Yama bersama dengan petarung-petarung dari Driemo adalah master kelas atas. Karena mereka hanyalah Immortal Undying Flame biasa, mereka membuat pihak Hades Palace berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Satu-satunya hal yang mereka tekankan adalah menunggu kembalinya Raja Sun. Tetapi sekarang, ketika Sun baru saja kembali, dia langsung menjadi seonggok mayat. Kepercayaan terakhir mereka benar-benar runtuh. Mereka mulai menyerah, dan berpasrah menjadi tawanan. Termasuk para master seni bela diri itu. Mereka memilih untuk mempertaruhkan masa depan mereka kepada diri Sun, demi mendapatkan jiwa dan raga yang bebas di masa depan. Tetapi sekarang, Sun sudah mati. Mereka tidak punya apa-apa lagi yang harus mereka pertarungkan sampai mati. Sebagian besar dari mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan pasrah, sambil mulai melepaskan perlawanan mereka. Seluruh dataran tinggi Palmer jatuh ke dalam ketenangan untuk beberapa saat. Hanya Tigreal yang masih tercengang, dan berkata dengan penuh rasa tidak percaya, tidak mungkin, tidak mungkin. Kaisar Vas saja tidak mampu membunuh Sun. Bagaimana kamu bisa, ini tidak mungkin. Tidak perlu ditanyakan lagi. Kini, keyakinan terbesar Tigreal juga perlahan-lahan runtuh. Melihat mayat Sun dan memikirkan Balwin yang mati, dia meraung keras, lalu menggertakkan giginya. Kipas lipat di tangannya terbuka lebar, dan langsung dia lemparkan ke arah Damar. 12 tulang kipas langsung terlempar ke arah Damar. Aku akan membunuhmu. Tigreal meraung keras. Saat ini, Thalia dan Wendy bersama-sama melesat ke udara, dan mengangkat senjata mereka untuk menghalau semua tulang-tulang yang dihempaskan oleh Tigreal. RGGH. Tigreal mendesis keras. Rambutnya tampak acak-acakan, menari tertiup angin. Saat ini, Tigreal adalah orang yang paling tidak bisa menerima kekalahan di depan matanya. Demi menghadapi hari ini, dia diam-diam menyiapkan semuanya selama ribuan tahun. Sun berada di piramida, dan Balwin berada di bumi. Sementara itu, Tigreal seorang diri, diam-diam mengembangkan Hades Palace dan menanti di Hades Palace, menunggu kembalinya raja mereka. Tetapi sekarang, apa yang dia tunggu, Sun yang dia harapkan, justru sudah mati. Mayatnya tergeletak di depan matanya. Kini, hati Tigreal diliputi keputusasaan. Seluruh kepercayaannya sudah benar-benar runtuh. Tigreal meraung ke langit selama beberapa saat. Kemudian, tiba-tiba saja dia berbalik. Aura di sekitarnya terus meningkat. Dia lalu memandang ke sekeliling dan meraung keras, "Semuanya, dengarkan aku." Dia memandang ke sekelilingnya, dan berteriak, Damar, Damar, pemimpin kalian, bukan berasal dari Eternal Planet. Dia berasal dari tempat bernama Bumi. Di puncak gunung, Damar hanya mendengarkan ucapan Tigreal dengan tenang. Sebaliknya, permaisuri di sebelahnya diam-diam mengembangkan senyum tipis. Sebenarnya, Damar sudah memikirkan banyak hal. Dia tahu bahwa rencana permaisuri tidak akan mungkin hanya sekadar seperti itu saja. Tetapi Damar, Hugo,
serta yang lainnya sudah membicarakannya sejak lama. Setelah semuanya selesai, Damar hanya meminta untuk menghapus semua jejak koordinat bumi di Eternal Planet, dan mereka bersedia pergi dari sini. Permaisuri mungkin akan membuat keributan mengenai fakta bahwa mereka bukanlah manusia yang berasal dari Eternal Planet. Tetapi jika Damar mengatakan hal ini, dia percaya bahwa Permaisuri pasti tidak akan mengadakan perang kembali. Night Watcher yang sekarang sudah berbeda dari yang sebelumnya. Dengan tambahan Dewa Mabuk, Lady Phoenix, dan yang lainnya, tidak akan ada peluang bagi Permaisuri untuk menang, bahkan jika dia ingin menyerang kondisi kesehatan Damar. Setelah meninggalkan Eternal Planet, Damar sudah menyerahkan semua barang-barang di tangannya kepada kekuatan purba. Sekarang, kekuatan Night Watcher juga sudah diserahkan kepada kekuatan purba. Dengan bantuan dari para tetua seperti Dewa Mabuk dan kekuatan purba yang menjaga benda-benda ini, serangan Permaisuri bukanlah masalah besar. Karena itu, saat ini Damar tetap tenang begitu melihat Tigreal yang mulai berulah. Sebenarnya, sebagian besar senior semuanya sudah bisa menebak hal ini. Tetapi, ketika Tigreal berusaha untuk memprovokasi, mulai terdengar suara keributan dari sekitar. Terutama di dalam Night Watcher sendiri. Baik 8 ksatria maupun para prajurit semuanya terkejut. Ternyata selama ini, mereka berada di bawah tangan makhluk asing. Biarkan aku memberitahu kalian, bukan hanya itu, tetapi bumi pernah diserang oleh Hades Palace. Dalam 100 tahun terakhir, juga pernah diinvasi oleh kota Phoenix. Jadi, Damar akan menghancurkan Eternal Planet. Tigreal berbicara diiringi tertawa liar, antara bumi dan Eternal Planet sudah terjalin kebencian yang terakumulasi selama ribuan tahun. Kalian, para penduduk Eternal Planet, kalian justru berlindung padanya untuk berperang melawanku. Dan juga, begitu mengatakannya, sorot mata Tigreal membeku. Dia lalu berkata, bumi memiliki sebuah rahasia besar. Bumi adalah planet utama. Kalian, orang-orang yang sudah sampai pada tahap penyelesaian, bukankah kalian ingin mendapatkan kebebasan? Bunuh Damar, dan serang bumi. Bunuh semua orang yang ada di bumi, lalu ambil alih bumi sebagai milik kalian. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan kebebasan yang kalian dambakan. Kalian, tebasan Yin dan Yang. Tiba-tiba, sebuah sosok terbang di atas dengan pedangnya yang menyala. Dewa Mabuk tiba-tiba mengangkat pedangnya. Sosoknya yang terlihat dalam siluet hitam dan putih yang mengerikan melintas. Dalam sekejap, sepatah sword di tangannya menebas leher Tigreal. Tigreal mencengkeram tenggorokannya. Darah sudah mengalir di sela-sela jemarinya. Dia menatap tajam ke arah Dewa Mabuk, lalu beralih ke arah Damar. Dia lalu bergumam, kalian akan mendapatkan akibatnya. Sesaat kemudian, sosok itu langsung roboh di tanah. Generasi Hades Palace sebelumnya, kuil neraka Yama saat ini, hanya tersisa Arthur yang sedang berlindung pada Riemo. Yang lainnya, sudah tewas dalam pertempuran. Ini juga menandai akhir dari satu era. Eternal Planet akan membuka era yang baru. Tetapi pada saat ini, para ahli seni bela diri yang masih hidup, termasuk Bintang Fajar, Smile, dan Satli mengalihkan pandangan mereka ke arah Damar yang berdiri di puncak gunung. Dewa Mabuk lalu berkata dengan keras, jangan dengarkan omong kosong Tigreal. Damar memang berasal dari planet lain, tetapi planet utama atau apalah itu benar-benar omong kosong. Damar datang ke Eternal Planet untuk menyelesaikan krisis di tempat tinggalnya saja. Mari kita pikirkan baik-baik, apa yang sudah dilakukan oleh para Night Watcher di sini. Mereka tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Mereka membantu kita menyingkirkan Sun dan menyelamatkan Eternal Planet dari zaman kegelapan. Dewa Mabuk kembali berkata, kita baru saja memenangkan sebuah peperangan. Jadi, kalian tidak boleh terpancing ucapan Tigreal. Eternal Planet akan memasuki era baru. Sebuah era baru. Perang ini sudah berakhir. Di puncak gunung, Damar menghela napas panjang. Kemudian, ketika dia hendak membuka mulutnya, tiba-tiba saja dia merasakan aura yang berbahaya dari belakang tubuhnya. Damar berbalik dan melihat bahwa Permaisuri sudah maju selangkah demi selangkah. Di saat yang sama, suara Permaisuri terdengar di telinga Damar, Damar, maafkan aku. Apa yang mau kamu lakukan? Mata Lilia tiba-tiba menegang. Dia memegang pisau di tangannya erat-erat. Tatapannya terpaku pada Permaisuri. Permaisuri lalu tersenyum dan berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Hanya saja, semuanya berjalan sesuai rencanaku.
Segera setelah itu, permaisuri berjalan ke depan dan menghembuskan napasnya perlahan. Kemudian, suaranya yang lembut bergema di seluruh pegunungan Palmer. Hadirin semuanya, dengarkan aku. Bersambung.